Apakah ada dalilnya membaca Al-Fatihah selepas salam atau setelah sholat fardu? Tidak ada dalil dari zikir-zikir ba'da sholat. Ya, di situ dicantumkan Al-Fatihah setelah sholat. Yang ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adapun surat, ada ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah, wallahu alam. Tidak ada riwayat yang kuat yang mendukung hal ini. Demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya? Ya, saya bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan mazhab. Membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa merupakan kebiasaan kaum muslim sejak lama. Sehingga para ulama pun juga telah membahas persoalan itu. Berikut pandangan ulama dari berbagai mazhab mengenai hukum membaca surat Al-Fatihah yang disertakan di saat seorang itu berdoa. Dari mazhab Hanafi, Al-Alamah Ali Qori Al-Hanafi berkata setelah menyebut sebuah atsar dari, atau, mengenai membaca Al-Quran untuk terkabulnya hajat, inilah asal bagi apa yang populer bagi manusia dari pembacaan Al-Fatihah dalam rangka pemenuhan hajat-hajat dan diperolehnya perkara-perkara penting. Dalam Al-Asrar Al-Marfu'ah, halaman 252. Dari mazhab Syafi'i, beberapa ulama menyatakan bolehnya menutup doa dengan surat Al-Fatihah, di antara mereka adalah Imam As-Sihab Ar-Romli dimintai fatwa mengenai hukum membaca Al-Fatihah setelah doa setelah melaksanakan sholat, apakah ia memiliki asal sunnah? Imam Ar-Ramli pun menjawab, membaca Al-Fatihah di pembukaan dan di akhiran doa, atau untuk menunaikan hajat atau di permulaan majelis-majelis kebaikan atau di selain itu dari perkara-perkara yang penting bagi manusia. Ia adalah perkara yang disyariatkan. Dalam fatwa Al-Alamah Asy-Syihab Ar-Ramli, jilid 1 halaman 160. Pendapat serupa disampaikan oleh Ibnu Al-Lan Asy-Siddiqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Dalilul Falihin Lit Turuqir Riyadhis Sholihin. 6.200. Dari mazhab Hanbali, Syekh Yusuf bin Abdil Hadi Al-Hanbali yang masyhur dengan sebutan Ibnu Al-Mibrat menulis sebuah risalah, Isti'anah Bil Fatihah ala Najahil Umur. Dalam risalah itu Ibnu Abdil Hadi menyampaikan, maka hendaklah engkau, semoga Allah merahmatimu, memperbanyak membaca Al-Fatihah terhadap persoalan-persoalan dan hajat-hajatmu serta obat-obatmu serta kepentingan-kepentinganmu juga untuk setiap hal yang engkau hadapi. Isti'anah Bil Fatihah ala Najahil Umur, halaman 375, diterbitkan dalam Jamharah Al-Ajza Al-Hadisyah. Dalil-dalil yang dijadikan pijakan. Para ulama menyatakan bolehnya mengawali doa dengan membaca Al-Fatihah menggunakan beberapa dalil, di antaranya adalah riwayat Imam Muslim jilid 1 nomor 296 dan 395. Artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat dan di dalam sholat itu ia tidak membaca Ummul Quran, Al-Fatihah, maka sholat itu kurang, sholat itu kurang, sholat itu kurang, sebanyak 3 kali. Artinya sholatnya tidak sempurna. Maka dikatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Maka Abu Hurairah pun berkata, bacalah Al-Fatihah sendiri. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi sholat antara aku dengan hambaku 2 bagian. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, telah memujiku, hambaku. Dan jika ia berkata, Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala berfirman, telah memujiku hambaku. Jika ia berkata, Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala berfirman, telah mengagungkanku hambaku. Dan sekali ia juga berfirman, telah menyerahkan kepadaku hambaku. Dan jika ia berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, ini adalah antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia berkata, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Ta'ala berfirman, ini bagi hambaku apa yang ia minta. Riwayat Muslim, jilid 1 nomor 395, 296. Syekh Ibnu Abdil Hadi Al-Hanbali berkata, sebagian dari mereka, para ulama, berhujjah dengan hadits ini bahwa tidak seorang pun membaca Al-Fatihah dengan diniatkan untuk tertunaikannya hajat dan ia memohon hajatnya kecuali hajatnya akan tertunaikan. Al-Isti'anah Bil Fatihah ala Najahil Umur, halaman 372. Sedangkan hadits lain yang dijadikan para ulama sebagai dalil dalam masalah ini adalah hadis berikut. Dari Ibnu Abbas ia berkata, sewaktu Jibril duduk bersama Rasulullah,
Jibril mendengar suara, seperti terbukanya pintu, maka ia pun menengadahkan kepalanya, lantas berkata, "Ini adalah pintu langit dibuka hari ini, ia tidak pernah dibuka sama sekali, kecuali hari ini." Lantas turunlah dari pintu itu malaikat. Jibril berkata, "Malaikat ini tidak pernah turun kecuali hari ini." Lantas malaikat itu pun berkata, "Aku memberi kabar gembira dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, Fatihah Alkitab dan penutup surat Al-Baqarah. Engkau tidak akan membaca satu huruf pun dari keduanya, kecuali engkau diberinya." Riwayat Muslim. Syarafuddin At-Tibi menyatakan, barang siapa bersungguh-sungguh dalam meminta dan menjadikan keduanya, Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, sebagai pembantu dengan membaca maka ia diberi apa yang ia cari. Dalam Al-Kashif an Haqaiqi Sunan, Juz 5 hal 1646. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Ibnu Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Dalilul Falihin Lituruki Riyadhis Shalihin, Juz 6 halaman 200. Dari amalan tabi'in, diriwayatkan Abu Syaikh dalam As-Sawab dari Adha ia berkata, "Jika engkau menginginkan hajat maka bacalah Fatihah Alkitab hingga engkau menyelesaikannya, maka hajatmu akan tertunaikan, dengan izin Allah." Al-Alamah Mulla Ali Al-Qori Al-Hanafi berkata mengenai atsar tersebut, ini adalah usul atau pokok terhadap apa yang dikenal oleh manusia dari bacaan Al-Fatihah untuk menunaikan hajat-hajat dan untuk memperoleh hal-hal penting. Dalam Al-Asrarul Marfu'ah, halaman 253. Itulah diantara dalil-dalil bolehnya membaca Al-Fatihah setelah sholat. Barangkali Wahabi tidak pernah belajar bagaimana cara mengambil dalil dengan benar, tapi sudah merasa paling benar sehingga yang lain disalahkan. Inilah mengapa ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang meresahkan, terkesan memecah belah umat Islam di Indonesia. Semoga para pengikut Wahabi Indonesia cepat kembali ke jalan yang benar.